saya bagi Tuhan. Dia sanggup mengubah saya dan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Shalom semuanya, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Mari kita satukan hati kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati, kami siapkan diri untuk menerima taburan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu, biarlah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan firman Tuhan pada minggu ini berbicara tentang surat Kristus yang hidup. Renungan diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan secara khusus dari ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Tidak semua orang percaya mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus sesungguhnya keberadaan kita di tengah-tengah dunia adalah menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu baik perkataan ataupun tingkah laku kita haruslah bisa menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi dunia. Seringkali kita diingatkan dengan ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Kalau kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seperti Kristus, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang Kristen yang gagal total. Sebab sasaran utama hidup kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Orang percaya disebut sebagai surat Kristus, artinya kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita sama seperti surat yang merupakan sarana komunikasi tanpa suara, tetapi bisa dimengerti dari tulisan yang ada di dalamnya. Seandainya kita menerima surat yang berisi tentang hal-hal menyedihkan, maka kita yang membacanya pasti akan turut menjadi sedih. Demikian pula sebaliknya, kalau kita membaca surat yang berisikan tentang berita bahagia, maka kita pun akan turut merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan ada pengaruh bagi setiap orang yang membaca surat itu. Begitupun seharusnya kehidupan setiap pengikut Kristus, yaitu bisa dibaca oleh orang lain dan dapat memberikan dampak yang positif. Sehingga meskipun kita belum bersuara atau memberitakan Injil, tetapi melalui perkataan dan perbuatan kita yang berbeda dari dunia, kita sedang memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kehidupan orang percaya menjadi teladan yang baik, maka tanpa disadari kita sedang memperkenalkan Kristus kepada dunia sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Untuk itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita, agar kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, bantu kami untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.